Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Perkenalkan, nama saya Remondito Sadetigo Butar-Butar dengan NPM 2006572094. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari praktikum geologi struktur yang pertama. Dan langsung aja ya, di sini diketahui bahwa terdapat apparent dip sebesar 20 derajat dengan arahnya itu north 62 derajat west. Dan strike di sini north 67 derajat east, dan yang ditanya itu true dip-nya. Nah, kita langsung aja di sini jawab dengan langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu kita bisa menarik garis strike-nya dulu. Kita tarik garis strike-nya, lalu kita tandain di sini north 67 derajat east. Lalu selanjutnya kita bisa menarik garis dari apparent dip-nya. Apa arah apparent dip-nya? Nih, yang ini. Kita notasikan sebagai F1. Lalu kita mencari besaran sudut apparent dip-nya sebesar 20 derajat tadi yang diketahui nih. Lalu kita tarik garis juga, kita notasikan sebagai F2. Nah, selanjutnya itu kita bisa menarik garis pertemuan antara F1, apparent dip yang ini, F1, dengan si strike-nya. Kita tarik garis yang ini nih, garisnya. Garis yang ini. Dan itu harus tegak lurus ya. Kita tegak lurus. Nah, habis itu kita harus menghubungkan yang di sini, titik yang di sini nih tadi pertemuannya dengan si F2-nya. Namun itu harus tegak lurus juga. Nah, ini garisnya. Nah, selanjutnya untuk mencari si true dip-nya, kita harus mencerminkan garis yang pertemuan F1 dengan F2 ini ke arah sini. Dan kita juga harus tahu panjangnya tadi ini berapa. Dan kita tahu di sini bisa dilihat bahwa panjang itu 1,2 cm. Nah, garis ke arah sini tuh harus tegak lurus antara si F1 ini dengan si strike ini. Jadi ngitungnya tuh begini. Ngitungnya begini. Nah, tegak lurus. Nah, kalau udah dibuat garis, kita bisa pertemukan yang di sini nih, titik yang di sini dengan yang di strike. Kita tarik garis. Nah, untuk mencari true dip-nya, kita bisa mencari sudut yang di sini. Dan setelah kita hitung pakai busur, diketahui bahwa besaran itu sebesar 24 derajat. Jadi true dip-nya 24 derajat di sini. Nah, itu pakai cara yang ortografik. Nah, selanjutnya kita pakai cara yang trigono. Tadi diketahuinya sama ya, tapi di sini bisa dilihat lagi, strike itu north 67 derajat east, alfanya itu 20 derajat dengan arah north 62 derajat west, lalu betanya 109. 109 ini didapat dari sini nih. Tadi kan strike-nya 67 derajat ya, di sini, terus alfanya segini. Nah, tadi kan ini 62 derajat. Nah, kalau kita hitung terus sininya tuh sisanya 42 derajat, jadi tinggal tambahin aja ini betanya. Betanya itu kan sudut antara strike dan apparent dip, jadi kita tinggal hitung aja. Di sini 42 tambah 67 hasilnya 109, itu betanya. Nah, selanjutnya kita hitung true dip-nya karena itu yang ditanyakan. Rumusnya itu tan delta. Tan delta itu rumusnya tan alfa per sin beta. Jadi alfanya 20 derajat, betanya 109. Setelah kita hitung di sini hasilnya 0,3849. Nah, sudut yang tannya 0,3849 ini itu 21 derajat. Jadi deltanya itu 21 derajat atau true dip-nya 21 derajat dengan arah north 62 derajat west. Kenapa segi ini north 62 derajat west? Karena arah true dip itu tidak jauh beda dengan arah apparent dip-nya. Gitu. Selanjutnya kita mencari yang nomor 2, dimulai dari ortografiknya dulu. Di sini diketahui ada dua apparent dip. Yang pertama itu besarannya 20 derajat dengan arah north 10 derajat west. Lalu apparent dip kedua besarannya 32 derajat dengan arah north 85 derajat west. Yang ditanya strike and true dip-nya. Soalnya kita jawab dengan langkah-langkahnya. Yang pertama kita tarik garis apparent dip. Yang pertama ini, di sini kita tandain
Lalu epernip keduanya, arahnya kita tandain juga. Nah, selanjutnya kita tarik besaran dipnya. Yang ini nih, epernip pertama 20 derajat, epernip kedua 30 derajat. Di sini kita notasikan sebagai F1 dan F2. Lalu selanjutnya kita pertemukan dua garis epernip yang pertama nih, yang ini. Kita pertemukan nih. Kita pertemukan harus tegak lurus ya. Dan ketahui bahwa D-nya itu 1,1 cm. Kita lakukan hal serupa, harus tegak lurus di sini, D-nya itu sama 1,1 cm juga. Nah, selanjutnya dari antara epernip yang epernip direction yang pertama dan kedua, kita tarik garis yang ini nih. Itu fungsinya untuk mencari strike. Nah, kan strike itu berpatokan dengan north ya. Jadi kita buat garis bantu yang titik-titik ini untuk memudahkan kita dalam perhitungannya. Nah, strike-nya ini kita cari dari tarikan garis dua epernip direction yang pertama dan kedua. Jadi perhitungannya itu gini. Ini kita cari berapa nih. Dan setelah kita hitung, kita cari, diketahui bahwa strike itu north 24 derajat east. Nah, untuk mencari true dipnya, kita kan tahu bahwa strike itu tegak lurus dengan dip. Nah, dari garis yang ini nih, strike yang ini, kita cari tegak lurus di titik tengahnya sini, pertemuan dua arah, dua dip direction, epernip direction di sini. Kita tarik tegak lurus yang ini garisnya. Lalu dari titik yang ini kita arahin ke epernip direction yang pertama sebesar 1,1 cm yang ini. Jadi di sini kita tarik garis juga di titik yang ini ke tengah. Nah, lalu true dipnya itu merupakan besaran yang ini nih di sini. Setelah kita hitung, diketahui bahwa true dipnya itu sebesar 34 derajat. Nah, kita lanjut ke langkah yang selanjutnya. Sini menggunakan trigono. Di trigono ini diketahuinya sama. Di sini bisa kita lihat theta 1 n 10 derajat W, alpha 1-nya 20 derajat, theta 2 n 85 derajat W, alpha 2-nya 32 derajat. Lalu tetanya ini selisih theta 1 dan theta 2. Theta 1 kalau di kuadran kan n 10 derajat W. Nah, kalau di azimut 350. Ini sama nih. Kita kurangin jadi 75 derajat. Yang ditanya strike and true dipnya. Nah, langkahnya itu kita mencari tan sudut antara theta 1 dan arah true dipnya dulu. Nah, rumusnya itu kosekan theta dikali kontangan alfa di kontangan alfa 1 dikali tan alfa 2 dikurangin cos theta. Nah, kita tulis lalu kita hitung hasilnya di sini 1,51. Nah, tan 1,51 itu kalau diderajatin itu 56,5 di sini. Nah, jadi arah true dipnya itu diambil dari arah epernip 1 dikurangin sudut antara tren epernip 1 dengan arah true dip. Di sini jadi diketahui bahwa arah true dipnya itu 293,5. Untuk strike-nya itu kita bisa menggunakan cara ini. Tadi kan 293,5 dikurangin 90. Nah, jadi hasilnya 203,5. Nah, kalau di kuadran itu S23,5W. Nah, betanya itu kan selisih ya, selisih antara yang ini nih, theta 1 dengan yang ini. Jadi kita kurangin hasilnya 146,5. Itu untuk mencari deltanya nanti. Nah, rumusnya sama kayak sebelumnya, tan delta di sini kita masukin, tan alfa per sin beta kita masukin angka-angkanya. Jadi ketahui bahwa 0,6 hasilnya. 0,66 dan itu hasilnya kalau diderajatin jadi 33,4 derajat. Dan ini merupakan true dipnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.